Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa menyapa Anda semua di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV akan kita ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Fokus tilawah kita pagi hari ini masih di surat Al-Maidah. Kita sudah ada di ayat-ayat terakhir di surat Al-Maidah. Pagi hari ini kita akan tilawahkan surat Al-Maidah mulai dari ayat yang ke 111 ya. Mulai dari ayat yang ke 111 hingga ayat yang ke 115. Surat Al-Maidah dari ayat yang ke 111 hingga ayat yang ke-115. Silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda masing-masing ya, dibuka surat Al-Maidah ya di ayat yang ke-111. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan langsung buka atau mulai kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, dengan sama-sama menyimak dan mendengarkan tilawah yang akan saya bacakan, itu surat Al-Maidah ayat yang ke-111 hingga ayat yang ke-115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها
ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-111 hingga ayat yang ke-115. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya mari kita masuk menerjemahkan dan menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-111 di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Dan ingatlah ketika aku mewahyukan kepada Hawariyun, seraya aku memerintahkan kepada mereka an aminu bi, hendaknya kalian beriman kepadaku, wa bi rasuli, dan rasulku. Qalu, al-Hawariyun berkata, amanna, kami beriman, washhad bi annana muslimun, dan persaksikanlah bahwa sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim, yaitu yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihi salam agar beliau senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat tersebut, di antaranya adalah bahwa Nabi Isa diberikan begitu banyak ayat, yaitu mukjizat, tanda-tanda
kebenarannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan dia bisa berdakwah semenjak ia baru dilahirkan oleh ibunya sampai tuanya. Tukallimun nasa fil mahdi wal wakahla. Berbicara kepada manusia di saat kamu kecil dan di saat kamu besar, yaitu tada'un nasa, berdakwah, menyeru ya manusia. Dan di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu mukjizat-mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lewat tangan Nabi Isa. Menghidupkan burung, menghidupkan yang mati, membangkitkan yang mati, kemudian menyembuhkan penyakit buta, juga penyakit kusta, dan seterusnya. Ayat ini juga kemudian termasuk salah satu di antara nikmat yang Allah perintahkan Nabi Isa agar mengingatnya. Dan ingatlah, kata Allah, wahai Isa, di antara nikmat-nikmat tersebut yaitu ketika aku mewahyukan kepada Hawariyun, ya, yaitu Hawari. Apa itu Al-Hawariyun? Al-Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa, para loyalisnya, para pendukungnya. Setiap nabi punya hawari. Kata Nabi di dalam sebuah hadis, ya, kullu nabiyyin hawariyun. Setiap nabi memiliki para hawari, yaitu ansor, para penolong, orang-orang yang menolong, mendukung, ya, loyal kepada. Nah, memang para pendukung atau murid-murid atau sahabat-sahabat Nabi Isa, yaitu orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Isa dan mengikutinya dengan setia, dikenal dengan istilah Hawariyun, gitu ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang paling pertama yaitu Sabiqunal Awalun dikenal dengan Muhajirin. Berikutnya, nah ini Muhajirin dan Ansor. Kalau Nabi Isa dikenal dengan Hawariyun, gitu ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wahadha, dan ayat ini juga, wahadha aidon, dan ayat ini juga, minal imtinani alaihi salam bi an ja'ala lahu ashaban wa ansaran. Ayat ini juga termasuk di antara nikmat-nikmat yang Allah perintahkan agar Nabi Isa untuk mengingatnya, yaitu Allah jadikan alaihi salam ashaban wa ansaran, para sahabat-sahabat, para loyalis dan ansor, para penolong dakwahnya. Tsumma qila, kemudian ada juga yang mengatakan makna dari ayat ini adalah innal murada bihadzal wahyi wahyu ilham. Sesungguhnya yang dimaksud dengan wahyu di dalam ayat ini maknanya adalah ilham. Ya, Allah berfirman, wa it auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku mewahyukan kepada hawariyin. Nah, setahu kita yang mendapatkan wahyu itu hanya para nabi, gitu ya. Dan salah satu syarat nabi dan rasul adalah mendapatkan wahyu, gitu ya. Nah, maka kalau wahyu di sini dimaknai atau ditafsirkan sebagai wahyu seperti wahyu yang disampaikan Allah kepada para nabi, maka tentu dong akibat daripada itu adalah
Konsekuensinya para hawariyin ini berarti adalah termasuk para nabi, karena itu syarat nabi itu mereka itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Olehnya kemudian dikatakan oleh para mufassirin, yang dimaksud di dalam ayat ini bukan wahyu tapi ilham, mengilhamkan. Allah mengilhamkan. Ya. Sebagaimana yaitu Allah menggunakan lafaz wahyu di dalam Al-Qur'an ya untuk orang-orang yang memang pada dasarnya bukan nabi, seperti Maryam, kemudian ibunya Nabi Musa. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan kepada ibundanya Musa agar dia menyusuinya, yaitu menyusui Nabi Musa. Nah, ibunya Nabi Musa tidak mendapatkan wahyu dari Allah, tapi diilhamkan oleh Allah. Ya, diberikan ilham, diberikan petunjuk, hidayah ilham gitu ya, dibesitkan di dalam dadanya, yaitu diilhamkan ya. Atau juga ketika berbicara tentang lebah ya, Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah gitu ya, agar mereka mengambil gunung-gunung sebagai rumah mereka ya, sarang mereka. Nah, yang dimaksud wahyu di sini adalah ilham, yaitu Allah mengilhamkan kepada lebah gitu. Apa itu ilham? Yaitu ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai seorang muslim senantiasa ya minta petunjuk kepada Allah. Salah satu sarana kita minta petunjuk kepada Allah adalah dengan istikharah ya. Dengan istikharah, salat istikharah ya, seperti itu. Kalau kita lagi bingung antara dua urusan yang sama-sama baik, mana yang harus kita lebih utamakan dan kerjakan gitu ya, dan mana yang harus ditinggalkan, padahal kedua-duanya sama-sama baik bagi kita, baik akhirat maupun bagi dunia kita ya. Nah, para ulama mengajarkan kita untuk sholat istikharah ya, itu meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk memilih yang terbaik. Nah, itu ilham, agar diilhamkan oleh Allah dada kita ya, kemudian kita diberikan kecenderungan ya memilih hal tersebut, seperti itu. Nah, jadi di sini diwahyukan maksudnya diilhamkan. Wa id auhaitu ilal hawariyina, dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada al-hawariyun an aminu bi rabbi wa bi rasuli. Tapi kemudian di sini memang ilhamnya adalah bentuknya amr, perintah ya, agar mereka beriman kepadaku, yaitu kepada Allah dan kepada Rasulnya ya. Maka kemudian ada juga yang mengatakan di sini ya, ilham yang dimaksud di sini wahyu yang dimaksud di sini adalah wahyu, tapi yang dimaksud diwahyukan kepada hawariyun yaitu melalui perantara Nabi Isa, melalui perantara kitab suci gitu, enggak langsung kepada mereka. Kami wahyukan kepada kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa mendirikan sholat gitu misalnya. Maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi lewat kitab suci Al-Quran bahwa kita semua diperintahkan untuk mendirikan sholat, seperti itu ya.
Itu namanya majas gitu ya. Majas yang alaqahnya yaitu makana gitu ya. Nah, para mufassirin memang mengatakan di dalam tafsir mereka ya, wa it auhaitu ay alhamu, yaitu diilhamkan. Qala Al-Hasan Al-Basri alhamahumullahu azza wa jalla dzalika. Hasan Al-Basri mengatakan auhaitu ilal hawariyin, yaitu maknanya adalah Allah mengilhamkan mereka hal tersebut. Qala As-Suddi qadhafa fi qulubihim dzalika, ya, yaitu Allah membesitkan di dalam hati mereka tentang hal tersebut, yaitu diilhamkan ya, terbesit di hati mereka. Siapa yang mengilhamkan tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu ay yakunal murad wa it auhaitu ilaihim biwasitatika fada'autuhum ilal iman billahi wa birasulih. Dan juga diantara kandungan maknanya boleh jadi juga artinya adalah ingatlah wahai Isa ketika aku mewahyukan kepada Hawari lewat perantara kamu gitu kan. Ini kan lagi berdialog sama Nabi Isa ya. Aku mewahyukan kepada Hawari lewat perantara kamu agar engkau perintahkan mereka an aminu bi, wahai para Hawariyun berimanlah kepadaku wa bi rasuli. Ya. Faqalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan para Hawariyun berkata, amanna, kami beriman dan persaksikanlah bahwa sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Ya. Nah, ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dijadikan untuk Nabi Isa, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Isa ya, loyalis pendukung terbaiknya, dan loyalis serta penolong serta pendukung Nabi Isa biasanya masyhur sebutannya adalah Hawari ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, wa id qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Hawariyun berkata kepadamu, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Rabbmu mampu ya, ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, apakah Rabbmu, apakah Tuhanmu mampu menurunkan kepada kami hidangan langsung dari langit ya. Nah, ayat inilah yang kemudian ya menginspirasi nama surat daripada yang mulia ini, itu surat Al-Maidah. Karena di ayat 112 ini ya, di dalam ayat 100 ke 112 ya terdapat kisah tentang hidangan ya. Yaitu di mana Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa, berkata kepada beliau, wahai Isa, ya, bisa enggak Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kami hidangan dari langit? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Lalu Nabi Isa berkata, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Ya. Jika kalian benar-benar beriman. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, hadhihi qisatul Maidah wa ilaiha
tunsabu as-surah. Inilah ayat yang mengkisahkan tentang kisah Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan makanan gitu ya. Dan kepada kisah inilah surat Al-Maidah dinisbatkan namanya gitu ya. Fayuqalu suratul Maidah. Maka kemudian dikenal atau disebut ini surat Maidah, surat Al-Maidah. Karena biasanya begitu. Nama-nama surat memang tauqifi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menamakannya ya. Ya, taruh ayat ini di ayat ini, taruh ayat ini di Al-Maidah gitu ya misalnya. Taruh ayat ini di Al-Baqarah gitu. Biasanya diambil dari kisah atau kalimat yang masyhur atau kalimat yang teringat di dalam ayat tersebut ya. Wa hiya mimma imtannallahu bihi ala abdihi wa rasulihi Isa lama ajaba du'aahu binuzuliha fa anzalallahu ayatan wa dilalatan mu'jizatan bahiratan wa hujjatan qati'atan qad dzakara ba'dul a'immati anna qissataha laysat madhkurah fil injil wa la ya'rifuha an-nasara illa minal muslimin wallahu a'lam. Kata Ibnu Katsir ya, kisah Al-Maidah ini termasuk kisah yang menegaskan tentang diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, di mana Allah mengijabah doanya ketika Nabi Isa meminta hidangan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan hidangan dari langit gitu ya. Allah turunkan hidangan dari langit sebagai mukjizat, bukti kebenaran yang nyata, yang jelas, hujah yang qati'ah, yaitu fakta yang sangat tidak terbantahkan gitu ya. Para imam mufassirin, para ulama berkata bahwasannya kisah Al-Maidah ini tidak pernah disebutkan atau tidak pernah diceritakan di dalam Injil katanya. Ya. Orang-orang Nasrani tidak pernah tahu kisah tentang hidangan kecuali dari kaum muslimin, kata Ibnu Katsir. Ya, Allahu a'lam. Ya. Kalau kita lihat, kita nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ada di dalam Injil, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Perjanjian lama yaitu Taurat. Apakah ada kisah ini? Tapi kisah ini masyhur. Kalau orang-orang ahlul kitab zaman sekarang ya tahu gitu ya. Tapi apakah benar memang mereka sebelumnya tidak tahu dan tahu dari kalangan kaum muslimin? Jadi artinya mereka menyarikannya di dalam Al-Quran, dari Al-Quran gitu ya. Jika memang tidak ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, berarti mereka mengambilnya dari Al-Quran gitu ya. Tapi kisah Al-Maidah ini memang nggak tahu apa diimani atau tidak, tapi sebagai salah satu kisah-kisah yang diceritakan gitu ya. Ya kita suka lihat kan di antara lukisan-lukisan orang Nasrani itu ya melukiskan tentang Nabi Isa bersama para hawari, para pendukung-pendukungnya, para pengikut terbaiknya gitu ya, di sebuah meja yang panjang sekali. Ya, dikenal lukisan itu sebagai lukisan penjamuan, itu ya itulah hidangan gitu ya. Penjamuan ya. Itu lukisan, salah satu lukisan yang terkenal atau lukisan yang fenomenal di kalangan orang-orang atau umat Nasrani. Ya. Allahu a'lam apakah benar mereka mengambilnya dari apa? Dari dari Al-Quran ya, kalau memang di Injil tidak ada. Ya, kisah ini
sangat jelas sekali, tidak butuh penafsiran yang banyak dan tidak butuh mengikuti riwayat-riwayat atau berita-berita Israiliyat gitu ya tentang kisah ini, karena ayat ini sangat jelas sekali menjelaskan tentang kisah tersebut. Latar belakangnya apa ya kita tidak tahu, tapi cukup jelas di sini gitu ya, dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idqalal hawariyuna", ingatlah ketika para hawari berkata ya kepadamu, ya Isa, wahai Isa, hal yastati'u rabbaka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, bisa enggak Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan hidangan untuk kami dari langit? Kemudian Nabi Isa berkata kepada mereka, ittaqullah, takutlah kepada Allah, yaitu menegaskan atau mengingatkan kepada mereka ya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya yang aneh-aneh, jangan minta yang aneh-aneh ya. Ya, jangan minta sesuatu yang enggak penting bagi kalian. Ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin tentang adab-adab meminta gitu ya. Apalagi meminta kepada Allah, mintalah sesuatu yang baik untuk urusan dunia dan akhirat. Jangan sesuatu yang remeh. Artinya kalau ada bisa masak sendiri, hidangan banyak di pasar gitu tinggal beli, ngapain minta kepada Allah gitu ya? Ngapain langsung minta diturunkan dari langit? Ya, manfaatnya apa gitu? Nggak bisa sekedar menegaskan ya. Qala taqullah in kuntum mu'minin, ay ittaqullah wa la tas'alu hadza fa'asahu ayyakuna fitnatan lakum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta hal-hal seperti ini, boleh jadi nanti ini akan menjadi fitnah atau ujian bagi kalian gitu ya. Wa tawakkalu 'alallahi fi talabi rizqi in kuntum mu'minin. Ya. Bertakwalah kepada Allah, bertawakal juga kepada Allah, khususnya dalam masalah mencari rizki gitu ya. Kalau memang mereka minta pada saat memang mereka membutuhkan gitu ya, kelaparan, membutuhkan, nggak ada makanan yang mereka bisa cari, bisa nggak diturunin langsung dari langit gitu ya. Ya, Nabi Isa mengatakan bertakwa kepada Allah, jangan langsung minta seperti itu, turun dari langit, pasti ada konsekuensinya, bisa jadi ujian bagi kalian gitu ya. Bertawakal dulu, barangkali nanti ada rezeki, kita ketemu makanan gitu ya. Kemudian mereka berkata, qalu nuridu an na'kula minha. Wahai Isa, kami ingin makan darinya. Ai nahnu muhtajun ilal akli minha. Kami butuh makan. Ya. Kami butuh makan dari hidangan tersebut. Jadi permintaan mereka ya kalau kita lihat dari ayat ini, karena memang ada kebutuhan, ada hajat gitu ya. Kami pengen makan gitu ya. Mungkin kelaparan kali, nggak ada makanan. Wa natma'inna qulubuna. Dan ini yang kedua tujuannya mereka minta, wa natma'inna qulubana, dan agar hati kami tenang ya. Yaitu idza syahadna nuzulaha rizqan lana minas sama. Ya, agar hati kami menjadi tenang. Maksudnya apa? Karena melihat mukjizat secara langsung, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah secara langsung turun dari langit, gitu kan? Ini akan membuat keimanan mereka semakin kuat, yaitu hati mereka semakin tenang dalam keimanan, yaitu hilang segala keraguan-raguan, hilang segala prasangka-prasangka gitu ya. Tapi muncul kekuatan iman karena keyakinan gitu ya. Seperti yang kita tegaskan sering gitu ya, sering kita tegaskan bahwasannya memang ilmu yakin gitu, ilmu yang bersumber dari keyakinan itulah yang yang kuat gitu ya di dalam hati kita.
Dan ilmu yakin itu biasanya lewat ainul yakin, yaitu keyakinan yang tumbuh langsung dari lihat faktanya langsung gitu ya. Seperti itu. Wa na'lamu an qad sadaqtana, dan kami jadi tahu bahwa sesungguhnya kamu an qad sadaqtana, kamu wahai Isa mempercayai kami. Maksudnya wa nazdadu imanan bika wa ilman birisalatika, yaitu kami semakin beriman juga kepadamu, semakin beriman kepada risalahmu, bahwa engkau memang benar-benar seorang rasul, jujur diutus dari Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan agar kami menjadi saksi atas hal tersebut, yaitu atas mukjizat yang besar tersebut, atas bukti kenabianmu, kami menjadi saksi. Ya. Nah, jadi itu alasan Hawari minta kepada Nabi Isa agar diturunkan hidangan dari langit. Karena memang yang pertama mereka butuh. Ya, mereka mau makan katanya. Kemudian karena agar mereka tenang hatinya, semakin bertambah keimanannya. Dan kemudian Nabi Isa menjawab, qala Isa ibnu Maryam. Nabi Isa kemudian berkata, Nabi Isa mengabulkan langsung, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kepada kami hidangan dari langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya, yang akan menjadi hari raya perjamuan bagi orang yang pertama dari kami dan orang yang terakhir dari kami. Apa maksudnya? Id itu kan hari raya, Id ya. Takunu lana idan, agar hidangan ini jadi Id, jadi hari raya. As-Sudi berkata, ay nattakhidhu dzalikal yaum alladzi nazalat fihi aidan nu'adzimuhu nahnu wa man ba'dana. Itu agar hari di mana diturunkan hidangan tersebut ya akan kami jadikan hari raya, hari besar gitu ya, yang akan kami agungkan. Itu hari yang dibesarkan seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ya, yang akan kami besarkan, yang akan kami agungkan hari tersebut, kami dan orang-orang setelah kami gitu ya, dan anak cucu kami akan menjadikannya hari tersebut sebagai hari raya juga ya. Adapun Sufyan Ats-Tsauri berkata, yakni yauman nusolli fihi, yaitu hari raya, hari di mana kami sholat di hari tersebut ya. Jadi memang hari raya itu nuansanya yang pertama dibesarkan hari tersebut gitu ya. Kemudian ada sholat khususnya gitu, seperti hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri gitu ya. Dibesarkan hari itu, diramaikan gitu ya, dirayakan, dan ada juga sholatnya gitu. Wa qala Qatadah aradu ayyakuna liaqabihim min ba'dihim wa an Salman al-Farisi aidatan lana waliman ba'dana. Dari Salman al-Farisi mengatakan aidan yang dimaksud di sini aid adalah idhah, yaitu nasihat ya, pelajaran, agar hari tersebut, agar kejadian tersebut jadi pelajaran bagi kami, waliman ba'dana, dan bagi orang-orang setelah kami ya. Wa ayatan minka, dan juga agar itu jadi ayat darimu ya Allah, yaitu bukti, mukjizat, dalil yang nyata atas
kemahakekuasaanmu gitu ya. Warzuqna wa anta khairur razikin, dan berikanlah kami rizki ya, sesungguhnya engkau maha pemberi rizki, engkau adalah pemberi rizki yang paling terbaik. Qala Allahu, kemudian Allah menjawab doa Nabi Isa, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada kalian, yaitu aku akan wujudkan ya, aku akan turunkan hidangan tersebut kepada kalian. Famay yakfuru ba'du minkum, akan tetapi barang siapa yang kufur ya di antara kalian setelah ini gitu ya, yaitu setelah Allah tunjukkan mukjizatnya ini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la yu'adzibuhu ahada minal alamin, maka aku akan ajab dia ya dengan ajab yang sangat keras sekali, ajab yang tidak pernah aku ajab seorang pun di alam semesta ini. Jadi ajabnya khusus gitu ya, ada ajab khusus tersendiri gitu ya. Nah, ajabnya khusus karena sudah melihat secara langsung masih kufur juga ya, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad ruwiya Ibnu Jarir min tariq Auf al-A'rabi an Abil Mughirah al-Qawwas an Abdullah bin Amr qala inna ashaddan nasa 'adzaban yaumal qiyamah thalathatun. Sebuah riwayat dari Ibnu Jarir yang sampai kepada Abdullah bin Amr ya, beliau berkata, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ajabnya di hari kiamat ada 3 kelompok. Yang pertama al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Yang kedua waman kafara min ashabil maidah, yaitu orang yang kafir dari ashabul maidah, yaitu orang-orang yang ada pada saat diturunkan hidangan oleh Allah dari umatnya Nabi Isa. Itu seperti yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ya. Wa ali Fir'aun, dan juga Fir'aun serta pengikutnya ya. Pengikut Fir'aun ya. Ini adalah 3 kelompok yang paling keras ajabnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini semuanya berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Fir'aun, Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ketika hari kiamat berdiri, masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun ya ke dalam ajab yang paling keras gitu ya, ke dalam neraka yang paling keras ajabnya ya. Adapun orang-orang munafik, Allah juga firmankan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka adalah di kerak neraka yang paling terbawah gitu ya, yang paling terbawah. Dan yang paling terbawah itu yang paling panas gitu ya. Nah, ini memang 3 kelompok yang diajab oleh Allah dengan ajab yang keras. Salah satunya adalah ashabul maidah, yaitu pengikut-pengikut Nabi Isa yang menyaksikan hidangan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan ikut memakannya. Karena apa? Karena memang Allah sudah janji, aku turunkan, tapi awas, siapa yang kafir setelah ini ya, maka aku akan ajab dengan ajab yang sangat keras sekali, yang tidak pernah ada seorang pun yang merasakannya ya. Ajab istimewa ini namanya gitu ya.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-Maidah dari ayat yang ke-111 hingga ayat 115. Mudah-mudahan bisa ya memberikan pelajaran kepada kita semua. Allahu a'lam bi as-shawab, ya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita sama-sama sampaikan di kesempatan pagi yang mulia ini, di antaranya yaitu ya Allah Subhanahu wa taala ya Maha pemberi rizki, dan Allah khairur razikin, pemberi rizki yang paling terbaik gitu ya. Paling terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan rizki dari sisinya ya bila kulfatin wala ta'abin, tanpa harus susah payah, tanpa harus capek-capek ya. Memang secara umum ya, secara fitrah gitu ya, secara kudrah kauni, Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan adanya sebab akibat. Kamu mau pinter, ya rajin belajar. Kamu mau kaya, ya rajin menabung. Kamu mau sehat, rajin berolahraga, rajin menjaga jiwa, menjaga kesehatan, dan seterusnya gitu ya. Kamu mau ini, harus ini. Jadi ada sebab akibatnya gitu ya. Kamu mau makan, ya masak dulu gitu. Tapi tidak menutup takdir Allah Subhanahu wa taala, kudrah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memberikan rizki kepada hambanya itu ya tanpa harus susah payah ya. Atau di dalam ayat yang lainnya diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kadang-kadang kita pengen dapat ini, kita usahanya begini, taunya rizkinya dari belakang kita gitu datangnya gitu ya. Seperti itu, rizki yang tidak diduga-duga, yang tidak diperhitungkan. Dan itu sudah kita saksikan sering dalam kehidupan kita semuanya secara pribadi. Pasti semua orang pernah merasakannya. Ya hendaknya kita jika merasakan itu, maka rasakanlah bahwa Allah itu khairur razikin, pemberi rizki yang paling terbaik gitu ya. Ini juga mungkin sedikit nasihat atas apa yang sedang ramai saat ini, para pekerja, para buruh yang kita lihat sedang kecewa gitu ya. Ya saya sendiri nggak tahu kecewanya atas apa gitu ya. Nggak pernah baca juga apa itu yang namanya undang-undang cipta kerja gitu. Tapi kelihatannya para buruh kecewa, dan mereka kayaknya gitu menampakkan bahwa ada hak mereka yang sedang dizolimi seperti itu ya. Kita nggak tahu, tapi yang saya lihat seperti itu gitu ya. Yang saya lihat seperti itu, apakah benar dizolimi atau tidak saya nggak tahu gitu. Yang saya lihat seperti itu ya, mereka seakan-akan atau memang menampakkan bahwa mereka kecewa karena ada hak mereka yang sedang diambil atau dizolimi ya. Mempertahankan hak kita adalah sesuatu yang menjadi prinsip bagi seseorang dalam hidupnya. Kita harus mempertahankan hak sebagaimana kita mempertahankan kebenaran. Bagus itu gitu ya. Kita harus mempertahankan hak kita sekuat tenaga kita gitu ya. Tapi yang pertama ya harus dengan cara-cara yang baik gitu ya. Kalau sama perampok sih kita boleh melawan gitu, bahkan boleh melawan sengit gitu sampai dia atau perampoknya yang terbunuh gitu ya. Tapi ini kalau sama ulil amri, sama pemerintah, memang ada adab-adab yang lain. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang keras, cara-cara yang berdarah seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Maka sampaikanlah yang baik, ambillah hak kita tersebut dengan cara yang baik. Kalau sama pemerintah gitu, pertahankan dengan cara yang sesuai, yang baik itu yang pertama. Yang kedua ya
Kalau memang ini hak berkaitan dengan rizki, maka bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah khairur razikin. Allah pemberi rizki yang paling terbaik, gitu ya. Mungkin hak kita ada yang ditahan lewat undang-undang tertentu, misalnya saya nggak tahu faktanya yang benar seperti apa, gitu ya. Kalau memang seperti itu, maka insya Allah kita tidak akan mati kecuali Allah telah penuhi rizki kita. Ada dari mana saja, ya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah usaha kita dalam mencari rizki, gitu ya. Perbaguslah cara kita dalam mencari rizki, ya. Fa inistabta'a alaikum, maka kalaupun rizki kemudian kamu rasa itu agak lelet, gitu ya, kok rizki agak seret, gitu ya, kalau memang seperti itu, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah cara kita mencari rizki, khudhu mahalla wa da'u maharama, maka cukup ambil olehmu yang halal-halal dan tinggalkan olehmu yang haram-haram, gitu ya. Allah khairur razikin. Mungkin itu saja satu faidah daripada kajian kita di kesempatan pagi hari ini, karena kita sudah siang juga ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.